Shalom Bapak Ibu, bisa dengar suara saya? Puji Tuhan, puji Tuhan. Senang pada pagi hari ini bisa ketemu saudara kembali, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang, welcome home. Selamat bergabung dalam ibadah Zoom seminar kita, Zoom service kita yang kita adakan di minggu keempat di bulan Agustus ini. Ya, pada pagi hari ini kita coba untuk merubah format ibadah kita, saudara. Kita tidak lagi mengadakan lewat live streaming atau kita mengadakan via siaran langsung via YouTube, tapi kita menggunakan aplikasi Zoom seperti pada pagi hari ini, di mana saudara bisa bergabung dalam aplikasi Zoom ini dengan cara mendownload aplikasi itu di handphone saudara atau mendownloadnya di komputer saudara. Kita merubah format ibadah pada pagi hari ini dengan pertimbangan kalau kita live streaming seperti pada minggu-minggu yang lalu itu sifatnya hanya satu arah saja, ya. Sifatnya kita tidak bisa berinteraksi, sifatnya hanya satu arah saja. Tapi kalau kita pakai Zoom ini, kami bisa melihat wajah-wajah saudara yang ceria pada pagi hari ini. Kami bisa melihat wajah-wajah saudara yang penuh dengan semangat pagi hari ini. Kami bisa lihat wajah saudara yang penuh dengan sukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Jadi kita pakai ibadah Zoom ini untuk minggu-minggu yang akan datang supaya kita lebih bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Adalah satu kerinduan saya sebagai gembala sidang, ya, di mana kita hampir 5-6 bulan ini nggak ketemu, saudara, di mana kita tidak bisa saling berinteraksi satu dengan yang lain, kita tidak bisa saling menyapa, tapi lewat ibadah Zoom ini menjadi salah satu solusi buat kita untuk kita bisa lebih banyak berkomunikasi, bisa lebih banyak berinteraksi, bisa hahaha lagi, saudara, seperti dulu ketika kita masih beribadah di gereja kita pada waktu-waktu sebelum adanya pandemi ini. Ya, jadi kita berharap saudara tetap setia untuk bergabung di dalam Zoom kita tiap minggu, karena dengan cara demikianlah kita lebih banyak untuk saling dekat satu dengan yang lain. Pagi hari ini, saudara, sebelum kita akan mulai ibadah, ada beberapa hal yang perlu saudara ketahui. Harap untuk kita membiasakan diri untuk menghormati hadirat Tuhan. Ya, saudara, ikutilah ibadah ini dari awal sampai selesai. Ikutilah ibadah ini dari awal sampai doa berkat. Jangan di tengah jalan saudara keluar, gitu ya, karena kita tidak mengharapkan seperti itu. Tapi ikutilah. Walaupun saudara ada di rumah masing-masing, walaupun saudara santai di rumah, tapi ikutilah ibadah ini dengan tertib, dengan hikmat, sehingga saudara mendapat berkat yang luar biasa dalam ibadah kita. Amin, saudara. Haleluya, haleluya. Dan setelah habis doa berkat, saudara, pada pagi hari ini, setelah doa berkat disampaikan, kita akan ada sesi foto bareng bersama. Maka itu jangan keluar dulu ya. Setelah ibadah selesai, kita akan ada sesi bareng berfoto bersama. Ya, baik, nanti kita akan mulai saja. Nanti doa pembukaan akan dipimpin oleh Ibu Yohana. Setelah itu kita akan naikkan pujian, penyembahan. Saudara bisa nyanyi di rumah masing-masing, walaupun kami tidak bisa mendengar suara saudara, tetapi kita bisa bersukacita bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, worship bersama-sama, dan kita percaya bahwa hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan setelah itu kita akan mendengar firman Tuhan dari hambanya, Pastor Jojo yang penuh dengan semangat. Saya nggak tahu hari ini apakah dia loncat-loncatan di rumahnya. Ya, saya kalau Pastor Jojo kan khotbahnya penuh dengan semangat, penuh dengan gairah gitu ya. Ya, kita berdoa supaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Baik, saya serahkan kepada Ibu Yohana untuk buka kita di dalam doa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Syukur ya Bapa, karena Engkau begitu baik kepada kami Bapa. Terpujilah akan nama-Mu.
Kami bersyukur Bapa di dalam segala masalah, pergumulan yang setiap kami rasakan Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Dan hari dari bulan ke bulan Engkau selalu menjaga kami. Terima kasih banyak Tuhan. Tiba saatnya di mana hari ini kami mau duduk diam, kami mau dengar firman-Mu Tuhan, kami mau memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Berikan kami hati di mana kami mau menyembah Engkau sungguh-sungguh, mau mendengar firman-Mu sungguh-sungguh. Terima kasih banyak Tuhan. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami, meskipun kami hanya melalui Zoom, tetapi kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan Tuhan kebaktian Zoom ini pada pagi ini di dalam nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Saya percaya bahwa pada pagi hari ini kita telah mempersiapkan hati kita untuk kita beribadah bersama-sama melalui aplikasi Zoom ini. Dan saya percaya bahwa sekalipun kita berada di aplikasi Zoom ini, Tuhan tetap bersama-sama dengan kehidupan kita. Mari persiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Pada pagi hari ini berkat Tuhan sementara tercurah bagi hidup kita. Layak dipuji dan disembah. Kita akan angkat pujian ini di hadapan Raja kita. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Namamu layak kami tinggikan. Namamu layak kami agungkan Tuhan. Namamu yang berkuasa. Namamu yang ajaib, namamu yang heran. Hanya nama Yesus saja Tuhan dan Raja kami yang layak untuk terima pujian. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau beri yang terbaik bagi Engkau. Pagi ini kami mau beri pujian yang luar biasa bagi Engkau. Biarlah alam semesta menciptakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih-Mu, dan kemuliaan-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga Terima
sebab Dia layak dengan pujian. Hosana bagi Allah kita yang hidup, hosana bagi Dia Raja di atas segala raja. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar karunia. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya Raja, Raja atas segala raja, namamu besar karunia. Namamu besar karunia. Namamu besar karunia. Bapak Ibu, saya percaya bahwa banyak yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita dan kita perlu mensyukurinya. Karena itu, mari Bapak Ibu, kita akan lebih dalam lagi. Kita mau bersyukur kepada Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kita dengar bersama. Firman Tuhan itu akan membuat kehidupan kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Terima kasih Yesus. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kasih setiamu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bilang banyak terima kasih karena pemeliharaanmu dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Sebentar kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, memberkati kehidupan kami melalui firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk peka mendengarkan suara-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, ketika hati kami menerima firman-Mu, maka firman itu akan bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya semua yang disampaikan berasal daripada Tuhan, sederhanakan perkataannya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Selanjutnya kami persilakan kepada Pastor Jojo untuk menyampaikan firman Tuhan. Dunia sebagian besar lockdown kota-kota dan negara mereka, mengakibatkan orang harus dibatasi dengan bekerja di rumah, beraktivitas di rumah, sekolah di rumah, beribadah di rumah. Tapi jangan sampai kita di lockdown, dibatasi, sehingga potensi kita pun ikut terbatas. Potensi kita nggak berkembang sama sekali. Karena kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan statis, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dinamis. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan selalu sama, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita terus berkembang. Dan ada 3 alasan kenapa Tuhan memberikan talenta, potensi, kemampuan ketika kita lahir di dunia ini. Yang pertama, tujuan Tuhan memberikan kemampuan atau talenta agar kita bisa mencari nafkah. Dengan kemampuan soft skill kita atau hard skill kita bisa mencari nafkah. Dengan kemampuan kita bernyanyi, main musik, kita juga bisa mencari nafkah. Dengan kemampuan kita berdagang, kita bisa mencari nafkah. Dengan karunia kita bahasa, kita bisa cari nafkah. Dengan karunia kita IT, dengan karunia kita sales dan sebagainya, itu kita bisa pakai untuk bisa mencari nafkah. Yang kedua, tujuan Tuhan memberikan kemampuan, skill supaya kita tidak perlu jadi peminta-minta. Untuk sementara waktu kita disupport orang tua karena kita masih ke sekolah, nggak ada masalah. Untuk sementara waktu mungkin kita baru saja bankrupt dan kita baru bangkit, masih disubsidi sama orang lain, is okay. Tapi bukan untuk selama-lamanya. Kita harus mengandalkan bantuan orang lain. Itu sebabnya Tuhan memberikan pada kita kemampuan agar kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Yang ketiga, tujuan Tuhan memberikan talenta supaya kita bisa jadi berkat buat orang lain. Dengan karunia saudara masak, saudara bisa ngajari ibu-ibu yang lain masak, sehingga akhirnya suami-suami dan anak-anaknya, suaminya dan anak-anaknya
ya, bisa kerasan tinggal di rumah. Dengan karena saudara dagang, saudara bisa ngajarin orang sehingga akhirnya bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan karena saudara IT, bahkan juga bahasa, saudara bisa memberkati orang, ngajarin orang sehingga orang tersebut bisa punya posisi yang lebih baik. Nah, bisa bayangkan apa yang terjadi kalau talenta kita, kemampuan kita, skill kita itu dikembangkan. Maka yang terjadi ini nih, nafkah kita makin besar, kita bisa berdiri atas kaki kita sendiri, dan bahkan kita bisa memberkati buat lebih banyak orang lagi. Nah, itu sebab kita akan belajar bagaimana untuk kita tetap produktif, bagaimana untuk tetap fruitful, bagaimana untuk kita mengalami kemerdekaan di masa pandemi COVID-19 yang pertama. Makin melekat pada pokok yang benar, melekat pada Tuhan kita. Yohanes pasal 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mengajarkan sebuah analogi bahwa kitalah carangnya dan Tuhanlah pokoknya. Memang yang didekati oleh burung dan manusia adalah carang. Karena carang atau ranting selalu menarik perhatian, selalu berbuah, ada banyak daunnya, ada banyak bunga. Tapi ketahuilah ketika ranting tersebut tidak nempel sama pokok atau dia terputus dari sumbernya, maka ranting itu akan segera kering dan mati. Tapi apa yang terjadi kalau ranting tersebut nempel sama sumbernya? Maka ranting tersebut akan berbuah lebat. Sama hal dengan hidup ini. Mungkin kita adalah orang yang fasih bicara. Mungkin kita adalah orang yang punya latar belakang cukup berada. Mungkin kita pun adalah orang yang punya pendidikan yang tinggi. Tapi kalau kita nggak nempel sama sumber yang tepat, maka lama-kelamaan kita akan kering. Kita nggak akan pernah bisa lebih maksimal lagi dari sebelumnya. Sebaliknya, sekalipun mungkin kita nggak fasih bicara, sekalipun mungkin kita punya latar belakang dari keluarga yang biasa-biasa, sekalipun mungkin kita nggak punya pendidikan yang tinggi, tapi kalau kita nempel sama sumber yang tepat, maka kita pasti akan berbuah dengan maksimal. Saya kasih contoh beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang punya latar belakang yang biasa, punya latar belakang yang sederhana, bahkan nggak sedikit dari mereka punya latar belakang yang buruk. Tapi karena mereka tepat nempel sama pokok yang sumber yang benar, maka mereka menjadi maksimal. Kita lihat di sini Yusuf dibesarkan dari keluarga disfungsional. Orang tuanya bapaknya punya istri 4. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dijual jadi budak. Dipenjarakan. Tapi karena kedekatan Yusuf sama sumber, mengakibatkan akhirnya Yusuf fruitful menjadi Perdana Menteri atas negara adik kuasa yaitu Mesir. Kita bisa lihat di sini lulusan penjara. Bagaimana mungkin bisa jadi Perdana Menteri? Untuk menjadi seorang tokoh yang cukup dihormati di sebuah negara, dia harus orang-orang yang punya latar belakang yang baik. Tapi karena kualitas Yusuf, kemampuan Yusuf, karena ada Tuhan di dalam Yusuf, mengakibatkan Yusuf sekalipun lulusan penjara, sekalipun dibuang, sekalipun tidak punya pendidikan mungkin yang tinggi, tapi dia jadi pemimpin atas negara kuasa itu Mesir. Berikutnya, Musa. Siapa dia? Anak budak Yahudi. Mantan pembunuh. Tidak fasih bicara. Tapi karena kedekatannya sama Tuhan, sampai-sampai dia mengambil waktu untuk berpuasa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Akhirnya dia jadi pemimpin Israel yang paling spektakuler. Saking spektakulernya bikin mujizat yang aneh-aneh, berjalan di atas laut yang kering, mengeluarkan air dari gunung batu yang tandus, mengubah air pahit di Mara menjadi air bisa diminum, bahkan juga bisa lewat Musa nurunkan juga mana dari surga. Kita bisa lihat betapa powerfulnya, begitu produktifnya ketika Musa melekat pada sumber. Juga di sini kita bisa lihat yang ketiga, Daud. Seorang gembala kambing domba cuma 2-3 ekor. Nggak banyak. Tidak dianggap anak oleh orang tuanya. Bahkan tidak dianggap, dijadikan pembantu oleh keluarganya.
hanya cuma delivery makanan kepada kakak-kakaknya di medan tempur. Bahkan juga pernah ketahuan berzina, membunuh. Tapi karena kedekatan Daud dan pertobatan Daud sungguh-sungguh kepada Tuhan, menjadi pahlawan perang, Raja Israel yang paling dihormati sampai hari ini. Dan bahkan kitab Perjanjian Baru menuliskan, David is the man after God's own heart. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Dari Daud lahirlah sang juru selamat. Wow, luar biasa sekali. Mungkin kita punya latar belakang buruk. Mungkin kita punya latar belakang yang biasa saja. Tapi ketika kita nempel sama sumber yang tepat, maka kita akan melahirkan hal-hal yang mulia, yang berkualitas, yang terbaik. Berikutnya Daniel. Siapa dia? Tawanan perang. Dibenci oleh sekelilingnya. Tapi karena kedekatan Daniel sama Tuhan, Daniel 6 ayat 10. Daniel selalu berdoa sehari 3 kali kepada Tuhannya. Inilah mengakibatkan Daniel memiliki hikmat 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang di zamannya. Yang menarik, perdana Danielnya sebagai Perdana Menteri tetap, rajanya berganti. Biasanya kalau raja berganti, pasti menterinya juga diganti. Nggak mungkin bahwa Presiden Jokowi memakai kabinet daripada menteri-menteri Bapak SBY. Nggak mungkin bahwa Presiden SBY menggunakan kabinet atau menteri-menteri daripada presiden sebelumnya. Tapi yang menarik di sini, sekalipun rajanya berganti, tapi Perdana Menterinya, Daniel tetap memerintah di 5 raja yang berbeda. Saking penuh dengan hikmat. Wow. Berikut dia Petrus. Siapa dia? Seorang nelayan miskin, pengecut, sombong. Bahkan bukan cuma menyangkal Yesus, mengutuk Yesus sampai 3 kali. Tapi karena dia bangun hubungan sama Tuhan, mengakibatkan dia menjadi seorang pengkhotbah besar. Satu kali khotbah 3.000 orang diselamatkan. Kita 3.000 kali khotbah, satu pun dari selamatkan. Menjadi rasul yang paling dihormati. Saulus, siapa dia? Penganiaya jemaat, pembunuh, sangat keras kepala. Tapi karena kedekatannya dengan Tuhan, sungguh-sungguhannya mengejar Tuhan, akhirnya menjadi perintis gereja terbesar. Penulis hampir separuh dari kitab Perjanjian Baru, pengajar yang terbaik. Kita bisa melihat bahwa semua tokoh-tokoh ini, mereka adalah orang-orang yang punya latar biasa, buruk sebagian besar. Tapi karena kedekatan sama Tuhan, mengakibatkan mereka akhir menjadi orang-orang yang begitu cemerlang, begitu terpandang, begitu baik, begitu jadi pemimpin, begitu jadi hamba-hamba Tuhan yang berhasil. Saya percaya setiap kita, kalau kita nempel sama sumber yang tepat, maka sekalipun kita dibatasi, sekalipun mungkin kita mengalami krisis, kita akan tetap menghasilkan buah yang banyak. Akan tetap fruitful, kita akan mengalami kemerdekaan. Dan yang menarik, your nearness determine your likeness. Kedekatanmu akan menentukan keserupaanmu. Kalau kita dekat sama orang timur, pasti kita mengerti bahasa timur. Kita mulai mengerti bercandanya orang timur. Kita mulai suka makanan timur. Begitu kita dekat sama orang barat, maka kita mulai bisa bahasa barat. Kita mulai suka makanan-makanan barat. Kita mulai mengerti budaya barat. Sama hal ketika kita dekat sama Tuhan, tanpa kita sadari, gaya kita berpikir, gaya kita berkata-kata, gaya kita bersikap akan sama seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya coba dianalisa. Dari tahun lalu sampai tahun ini, apakah kasih kita bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Tolong dianalisa. Dari awal tahun ini sampai dengan Agustus sekarang ini, apakah kesabaranmu bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Mari dianalisa. Dari mulai masuk COVID di bulan Maret sampai sekarang Agustus, apakah penguasaan diri kita, self-defense kita makin kokoh atau sebaliknya makin rapuh? Karena harusnya semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita mirip sama Tuhan. Dan saya berdoa biar setiap kita dengan masa-masa pandemi COVID-19 ini, karena kita banyak waktu di rumah, mari kita membangun keintiman sama Tuhan. Akibatnya, talenta kita berkembang, karakter kita berkembang, karisma kita berkembang. Dan apa yang terjadi? Karisma mengantar kita ke puncak, karakter mempertahankan kita di puncak. Maka Tuhan akan membawa kita berjalan from glory to glory, success to success,
victory, the victorious. Yang kedua, bagaimana untuk kita tetap produktif di masa pandemi COVID-19, mengalami kemerdekaan, menjadi pelaku kebenaran. Matius pasal 7, ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di mana Yesus mengajarkan ada dua jenis atau dua golongan murid Kristus. Golongan murid Kristus yang pertama adalah golongan yang bijaksana, yang mendengar firman dan segera melakukannya. Ya sama dengan orang yang membangun rumahnya di atas batu sehingga datang banjir, musibah. Rumah itu tetap solid, kokoh, dan tidak ada kerusakan. Golongan murid Yesus yang kedua adalah golongan yang bodoh. Yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya. Ya sama dengan orang membangun rumah di atas pasir ketika datang musibah. Maka rumah tersebut rubuh dan hebatlah kerusakannya. Kita lihat di sini dua murid Yesus ketika membangun sebuah organisasi, ketika membangun satu pelayanan, ketika membangun sebuah usaha, begitu jadi sama-sama kelihatan spektakuler, kelihatan sangat elegan, kelihatan sangat amazing, marvelous, dahsyat. Kita nggak pernah tahu materialnya terbuat dari apa sampai datang musibah. Diceritakan musibah yang pertama, yaitu turunlah hujan. Bicara soal masalah dari atas. Masalah dari orang yang lebih tua. Yang lebih, bahkan mungkin punya posisi lebih tinggi dari kita. Yang kedua, datanglah angin. Bicara soal masalah dari sekeliling. Dari orang-orang sekitarnya. Pasangan hidupnya, keluarganya. Yang ketiga, datanglah yaitu banjir. Bicara soal masalah dari bawah. Orang-orang yang bahkan lebih muda atau mungkin karyawan-karyawan kita. Ketika datang musibah dari atas, dari sekeliling dan dari bawah, maka kita bisa melihat di sini mana murid yang bijaksana dan mana murid yang bodoh. Kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu, kapan masa pandemi ini berakhir. Seandainya nanti ditemukan vaksin, mungkin COVID-19 boleh berakhir. Kenapa disebut COVID-19? Karena muncul di tahun 2019. Mungkin aja ke depan akan muncul COVID-35, COVID-45. Tapi saya kasih tahu, selama kita membangun organisasi, pelayanan, keluarga, kepemimpinan kita di atas batu, musibah, masalah, sebanyak sebesar apapun, baik dari atas, dari sekeliling, dan dari bawah, tidak akan pernah merubuhkan apa yang kita telah bangun bersama dengan Tuhan. Jadi, di sini Yesus sedang mengajarkan, bukan jadi orang yang suka dengar firman, tapi jadilah orang yang cepat untuk melakukan firman. Jadi yang Tuhan tekankan bukan jadi orang yang pintar tahu firman, tapi jadi orang yang cerdas melakukan firman. Karena kalau kita cuma tahu firman, tidak melakukan firman, apa bedanya sama iblis? Iblis juga, dia tahu kebenaran. Cuman iblis tidak melakukan kebenaran. Nah kalau kita sebagai anak Tuhan, hanya cuma tahu tidak melakukannya, tidak ada bedanya sama si iblis. Itu sebabnya, minta maaf. Yang mengerikan di akhir zaman. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan yang masuk kerajaan surga. Bukan orang yang bernubuat demi nama Tuhan yang masuk kerajaan surga. Bukan orang yang melakukan mujizat, bernubuat yang masuk kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan yang masuk kerajaan surga. Bayangkan, orang yang melakukan kehendak Tuhan, yang pertama dia tetap kuat, dan yang kedua, dia diterima di kekekalan. Tapi orang yang tidak melakukan firman Tuhan, hanya cuma tahu firman Tuhan, maka hidupnya mengalami berbagai musibah, dan yang kedua, tidak diterima di kekekalan. Ingat, hidup kita tidak akan pernah berubah banyak kalau kita nggak jadi pelaku kebenaran. Banyak orang setiap minggu dengerin firman, apalagi hari-hari ini, wah, kita bisa dapat kebenaran firman Tuhan begitu banyak dengan cuma-cuma di YouTube, di
broadcast lewat WA dan sebagainya. Tapi kenapa ada orang yang mendengar firman yang sama, di gereja yang sama, dari pembicara yang sama, habis selesai mendengar, hidupnya kemudian berubah. Ada juga orang yang mendengar firman Tuhan yang sama, di tempat yang sama, di jam yang sama, dengan pendeta yang sama, tapi hidupnya nggak berubah. Karena yang berubah adalah orang yang melakukan firman. Makanya hidupnya produktif. Tidak berubah karena tidak melakukan firman. Ada orang percaya. Begitu banyak orang Kristen percaya, saya bisa diberkati Tuhan di masa sukar ini. Tapi disuruh memberi, tidak mau. Gimana Tuhan mau berkati? Gimana kita mau menuai? Kalau kita sendiri tidak pernah menabur. Itu bukan hukumnya Tuhan. Hukumnya Tuhan semakin banyak kau nabur, semakin banyak kau menuai. Ada orang menebar harta begitu luar biasa, selalu berkelimpahan. Ada orang menahan harta begitu luar biasa, selalu berkekurangan. Ada orang percaya, saya bisa ngalami open heaven. Tapi disuruh mengampuni, nggak mau. Gimana Tuhan mau kasih open heaven? Surga terbuka. Kalau kita nggak mengampuni, kata mengampuni melepas. Kata tidak mengampuni artinya menahan. Ketika kita melepaskan pengampunan, maka surga akan melepaskan anugerah. Ketika kita menahan pengampunan, maka surga akan menahan anugerah. Jadi syarat untuk kita hidup dalam anugerah, yaitu melepaskan pengampunan. Ada orang berkata, saya percaya saya bisa kurus tahun ini. Tapi nggak pernah mau puasa. Nggak pernah mau diet. Gimana kita mau mengalami perubahan? Kalau kita nggak jadi pelaku firman. Itu sebab yang hari ini kita ditantang, di-challenge. Bukan cuma jadi sekedar pendengar. Tapi harus jadi pelaku kebenaran. Karena ketika kita melakukan kebenaran, kebenaran yang memerdekakan kita. Jadi ketika Anda melakukan kebenaran, apa yang terjadi? Maka kita akan dibebaskan dari keterikatan dosa. Dibebaskan dari belenggu hutang. Dibebaskan dari kuasa kegelapan. Dibebaskan dari masalah-masalah yang terus menghimpit kita. Kemerdekaan sejati kita dapatkan bukan dari kita tahu kebenaran. Tapi kemerdekaan sejati kita dapatkan ketika kita menjadi pelaku kebenaran. Yang ketiga, bagaimana untuk kita tetap produktif di masa pandemi COVID-19? Semakin berinovasi. Mudah beradaptasi. Roma 12 ayat 2, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita bisa melihat di sini, yang menarik di sini adalah, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Artinya, Tuhan mau untuk pemikiran kita dirubah tiap hari, di-upgrade. Artinya begini, mari beat cara pandangmu yang kemarin. Sudut pandangmu yang lalu, mari kalahkan. Jadi musuh terbesar dalam kehidupan kita ini bukan orang yang ada di sekelilingmu. Musuh terbesar dalam kehidupan kita ini bukan orang yang ada di depanmu. Musuh terbesar dalam kehidupan ini bukan ada orang sekelilingmu. Tapi musuh terbesar dalam kehidupan kita ini adalah diri kita sendiri. Itu sebabnya, mari kalahkanlah kemampuanmu yang kemarin. Mari taklukkanlah kehebatanmu minggu lalu. Mari kalahkanlah keberhasilanmu bulan lalu. Jadi, yang canggih sekarang, kalau kita nggak upgrade, kalau kita nggak beat, maka akan ditelan. Yang mulia kemarin, hari ini belum tentu mulia. Yang jaya bulan lalu, hari ini belum tentu jaya. Handphonemu yang paling baru sekarang. Tapi kalau engkau 5 tahun lagi tidak akan jadi paling baru. Mobilmu yang paling canggih sekarang, 5 tahun lagi bukan paling canggih. Kenapa? Kan ada yang lebih baru lagi. Itu sebabnya mau nggak mau kita dituntut untuk terus memperbaharui sudut pandang kita. Untuk kita terus memperbaharui, upgrade. Kita punya kemampuan. Di masa pandemi COVID-19 ini kita udah nggak bisa andalin pengalaman kita yang kemarin. Kita dituntut untuk mengalami perubahan. Kalau nggak kita makin chaos, makin terpuruk. Bisnis-bisnis sekarang mengalami keterpurukan yang tadinya jaya, nggak disangka-sangka. Hotel, travel, bioskop, mall, retail, elektronik, properti, meeting, insentif, convention, exhibition, penyewaan kantor, restoran,
khusus dine-in kecuali take away, sedang mengalami keterpurukan. Sektor yang berkembang minus 3% busana, minus 5% perawatan baby, ibu hamil, minus 15% produk industri, minus 31% otomotif, minus 54% jasa properti. Mungkin Anda berkata, Pak, memang semua kondisi lagi minus, kita nggak bisa berharap banyak di masa-masa seperti ini. Bahkan Indonesia sedang mengalami resesi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang berkembang minus 5,8%. Saya bilang, kita lihat di sini, beberapa bisnis yang sedang booming, yaitu e-commerce, dengan Tokopedia, Shopee, Bukalapak, remote working, logistik, online schooling, webinar, online training, Netflix, sahamnya dari 200 jadi 400 lebih, IndiHome, telco, telemedicine, cleaning service. Jadi, kalau kita tidak berinovasi, kita akan mati. If you not innovate, you will die. Kalau Anda nggak berinovasi, kita akan mati. Jadi pilihan dua, kita mau hidup atau kita mau mati. Bukan spesies yang terkuat yang mau bertahan hidup. Tapi spesies yang bisa beradaptasi lah, yang bisa bertahan hidup. Tokoh evolution, Charles Darwin berkata, bukan spesies yang terkuat, yang mampu bertahan hidup. Tapi spesies yang bisa beradaptasi, yang bisa bertahan hidup. Perhatikan dinosaurus ini. Powerful, besar, ganas, unbeatable, tak terkalahkan. Tapi sekarang batang hidungnya udah nggak ada, cuma jadi fosil. Kenapa? Karena tidak mampu beradaptasi. Bayangkan, yang besar, yang kuat, yang jaya, punah. Apalagi kita. Jangan cuma kita jadi orang yang hebat beradaptasi. Musim dingin pakai jaket. Musim panas pakai celana pendek. Yang kita perlu lakukan beradaptasilah dengan lingkungan kita saat ini. Artinya, kita jangan salahkan lingkungan kita, jangan salahkan kenapa COVID ini terjadi. Yang kita lakukan adalah jangan nunggu perubahan, jangan nunggu vaksin kapan ditemukan, jangan nunggu sampai keadaan lebih baik. Yang kita lakukan, mari kita taklukkan. Mari kita lakukan sesuatu banting setir untuk bisa punya ekonomi yang lebih baik lagi. Saya punya teman, Bapak Ibu, dia pemilik pabrik tekstil di Bandung. Cukup berhasil. Begitu masuk masa COVID-19 ini, dia nggak bisa jalan usahanya. Dia bingung bayar karyawan bagaimana. Gimana bayar THR. Kemudian saya bilang, coba kau tanya Tuhan. Siapa tahu Tuhan kasih ide. Betul, dia tanya sama Tuhan. Dan kemudian Tuhan kasih hikmat untuk dia rubah bisnis tekstilnya dengan menjadi bisnis APD. Kebetulan kain-kainnya dia rubah. Bukan lagi jual pakaian, tapi jual APD. Dan puji Tuhan sekarang. Dia nolak-nolakin klien. Perhatikan gambar di depan ini. 10 tahun yang lalu, 2010, untuk mengambil satu video atau gambar sebuah kota dari atas. Kita perlu membayar pilot, perlu menyewa helikopter, perlu membayar kameramen. Tapi tahukah Bapak Ibu, 10 tahun kemudian, untuk ngambil gambar yang sama, sebuah kota dari atas, cukup menggunakan drone. Akibatnya, di tahun 2020 ini, pilotnya kehilangan lapangan pekerjaan. Helikopternya mangkrak, gak dipakai. Yang ketiga, kameramennya pun nganggur. Kita nggak bisa salahkan teknologi. Kita nggak bisa menyerah begitu saja. Yang kita lakukan adalah, ayo, kita bisa beat. Kita harus bisa adapt. Adaptasi itu begini Bapak Ibu. Adaptasi itu artinya kita bisa menggeser sedikit. Sama ketika kita sedang ambil foto, tiba-tiba backlight. Kalau kita paksakan, kita nggak geser posisi kita, maka gambar yang dihasilkan gelap. Nggak bisa maksimal. Kita akan edit, berjuang sekali. Dan hasilnya pun nggak akan maksimal. Yang kita perlu lakukan adalah, jangan paksakan posisi. Mungkin kita udah PW, posisi nyaman banget di situ. Yang kita perlu lakukan adalah, kita geser. Mungkin nggak nyaman waktu kita geser. Tapi kita bisa dapatkan gambar yang maksimal.
hasil yang the best. Sama halnya kalau kita tahu bahwa posisi kita sekarang ini udah nggak maksimal di dalam perekonomian, di dalam usaha, di dalam karir pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, ya kita bilang, ayo coba geser sedikit, coba berjuang sedikit, coba kita bisa sesuaikan diri supaya kita bisa mengalami hasil yang memuaskan. Ketika masuk masa pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu, Bapak Ibu tahu bahwa kami lewat penjualan merchandise ini, kami salurkan keuntungan untuk memajukan pendidikan. Gaji guru-guru harus tetap berjalan di tangan pengharapan. Anak-anak pun harus terus dikasih makan. Sejak masuk masa pandemi COVID-19 ini, kita punya income makin tidak menentu. Kita nggak bisa lagi jualan di gereja. Karena pintu gereja pun sekarang ini semua serba online. Akhirnya kami coba jual online. Kami nggak berhasil. Karena kami 13 tahun biasa jualannya offsite. Nggak pernah kami jualan online. Makanya tertati-tati berdarah-darah. Akhirnya kami tanya Tuhan. Dan Tuhan tunjukkan. Satu orang teman kami yang kuat di e-commerce. Dan saya minta tolong dia untuk coaching, bimbing, arahkan, training kita. Dan kemudian dia mulai membimbing, mentraining. Akhirnya penjualan kami bisa bangkit kembali. Kita bisa dapatkan inovasi dengan tanya Tuhan. Nanti Tuhan akan tunjukkan orang-orang yang tepat. Tuhan akan gerakan orang-orang yang bisa membantu kita. Sehingga akhirnya kita bisa keluar dari masa-masa sulit ini. Grow is painful. Change is painful. But nothing is painful. It stands stuck somewhere you don't belong. Berubah melukai. Bertumbuh menyakitkan. Tapi tidak ada lebih menyakitkan kalau kita tinggal dalam keadaan yang sama. Perhatikan orang yang nyangkut di bawah ini. Kalau dia cuma murung, salahkan keadaan, hanya cuma mikirin nasibnya, dia akan mati kelaparan. Dia tidak akan bisa keluar dari lubang ini. Hal yang sama yang kita perlu lakukan adalah, mari, kalau kita nggak keluar dari lubang kita sekarang ini, kalau kita nggak buat sesuatu, hanya cuma nunggu sampai mungkin vaksin ditemukan, kita keburu udah mati kering. Kita harus lakukan sesuatu demi masa depan hidup kita dan keluarga kita. Yang ketiga, yang keempat, terakhir. Bagaimana untuk kita tetap produktif di masa pandemi COVID-19? Yaitu semangatlah untuk menolong. Semangatlah dalam menolong. Karena menolong membuat kita bergairah. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Menolong membuat kita jadi produktif. Semangat. Saya kaget ketika diteliti. Orang-orang yang melakukan volunteer, usianya lebih panjang daripada orang-orang yang tidak melakukan volunteer. Hidupnya lebih bersemangat. Kita lihat di sini sebuah survei, the volunteering, the health retirement study terhadap hampir 13.000 orang. Berkesimpulan, volunteer sangat bermanfaat buat kesehatan. Para pensiun yang sudah melakukan kerja sosial, sekitar 2 jam per minggu, nggak usah tiap hari, 2 jam per minggu cenderung memiliki kesehatan fisik dan mental lebih baik. Bahkan angka kematiannya lebih rendah. Diambil pada tanggal 11 Juni 2020, pada masa wabah COVID-19 ini. Sekarang ini ada banyak kesempatan untuk menjadi volunteer, saatnya untuk kita jadi berkat, dan kita pun akan diberkati. Roma 15 ayat 1, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat. Janganlah kita mencari kesenangan sendiri. Dalam hari-hari ini Rasul Paulus sedang mengingatkan kita kembali. Ayo, jangan cari kesenangan kita sendiri. Kita ikat pinggang sebentar. Bisa makan, anugerah. Bisa diberikan kesehatan, anugerah. Masih bisa punya pekerjaan, anugerah. Masih bisa punya keluarga bersama-sama kita, anugerah. Tapi mari kita bisa kontribusi. Kita yang bisa makan, bantu buat mereka yang nggak bisa makan. Kita yang punya income, mari bantu buat mereka yang kehilangan income. Kita yang masih punya tempat tinggal, mari bantu buat mereka yang kehilangan tempat tinggal. Bapak Ibu, dalam kondisi seperti ini, sekarang banyak orang-orang yang sedang struggling untuk bisa makan. Hunger, COVID-19 pandemi COVID-19 ini berpotensi menyebabkan 250 juta manusia mengalami kelaparan.
Bila tidak ada upaya yang serius, dikhawatirkan 30 juta dari mereka mengalami kelaparan akan meninggal dunia. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan kematian akibat COVID-19 itu sendiri. Wow, mengerikan. Jadi sekarang ini krisisnya dua, Bapak Ibu. Bukan cuma krisis COVID kesehatan, tapi ada krisis ekonomi. Pemandangan ini yang kita lihat di depan bukan terjadi di Afrika. Bukan terjadi di Indonesia 100 tahun yang lalu. Terjadi beberapa bulan yang lalu di Indonesia. 2 anak kakak beradik di Gelumbang, Muara Enim, Sumatera Selatan. Kelaparan minta nasi kepada aparat. Tanggal 22 April 2020. Saat ditemui aparat, seorang warga tampak terpulai lemas di ranjang. Tubuhnya tampak lemah, kurus kering, hingga terlihat tulang. Bayangkan saking susah makan. Berhari-hari, berminggu-minggu nggak makan. Betapa mengenaskan. Bapak Ibu, kalau kita tidur dalam keadaan perut kenyang, suatu anugerah. Sekarang ini, kebetulan tim kami banyak memberikan makanan siap saji jam 1 pagi, keliling kota Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Itu banyak orang-orang yang tidur di jalan. Karena mereka nggak mampu lagi bayar kos-kosan dan kontrakan, diusir 3 bulan nggak mampu bayar. Akibatnya mereka harus tinggal di jalan. Dan beberapa mereka udah nggak bisa dapat income. Dan ketika mereka terima bantuan nasi siap saji, mereka berterima kasih, menangis. Terima bantuan pakai sembako, mereka menangis. Dan saya kasih tahu ini dia. Kalau orang tuanya tidur dalam keadaan perut lapar, masih bisa tahan. Tapi kalau dia lihat anaknya tidur dalam keadaan perut lapar, pasti dia akan buat sesuatu yang anarkis. Baru-baru ini ada satu gambar yang saya nggak tampilkan. Di mana ada satu bapak, karena anak yang sekolahkan, masa sekarang ini ada sekolah online, pas pakai laptop. Dia nggak punya uang untuk membeli laptop. Akhirnya dilakukan, dia mencuri laptop. Ketahuan, digebukin. Dibawa ke kantor polisi, digebukin. Berdarah babak belur. Satu sisi, orang tua ini berjuang. Jadi hero untuk nolong anaknya supaya bisa sekolah online. Di satu sisi, dia nggak punya uang, akhirnya dia harus lakukan sesuatu. Kalau kita mau hidup tenang, damai, merdeka di bangsa Indonesia, Bapak Ibu, mari bantulah buat mereka yang nggak bisa makan, yang nggak punya tempat tinggal, yang nggak bisa berobat. Supaya ketika kita bantu mereka, kita bisa tinggal di bangsa ini dalam keadaan yang tenang. Ayat terakhir, Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kata murah hati artinya mudah membagi, mudah mengerti, mudah melepas, mudah menaruh belas kasihan kepada orang, mudah berbuat baik. Lawan daripada murah hati. Lawan murah apa, ibu-ibu? Mahal. Berarti lawan daripada murah hati, mahal hati. Mahal hati artinya sukar membagi, sukar mengerti, sukar berbuat baik, sukar menaruh belas kasihan. Apa yang terjadi ketika kita mudah membagi? Surga akan mudah membagi. Ketika kita sukar membagi, surga akan sukar membagi. Berarti jaminan untuk kita aman secara finansial di musim krisis, murah hatilah. Sekali lagi saya ulangi, jaminan untuk kita aman secara finansial di musim krisis, jadilah murah hati. Dan yang menarik, bantuan kecil yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan akan sangat berarti buat mereka. Akan membuat mereka ingat Tuhan. Akan membuat mereka cari Tuhan dan bersyukur sama Tuhan dan tidak tinggalkan Tuhan. Mari, jadilah orang yang bisa suka memberi, menolong. Supaya bukan cuma mereka diberkati, kita pun diberkati dengan kesehatan dan produktivitas yang tinggi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan menolong kami. Di masa pandemi COVID-19 ini kami belajar bagaimana untuk mengalami kemerdekaan, bagaimana untuk kami tetap fruitful, bagaimana untuk kami tetap produktif, sekalipun apapun sedang dibatasi. Tapi kami tahu bahwa Yusuf dibatasi, Daniel dibatasi, Musa dibatasi, banyak hamba Tuhan, Daud dibatasi, tapi mereka tetap produktif. Kami belajar hari ini yang pertama,
di masa-masa ini, kami mau mengambil banyak waktu bersama dengan Tuhan. Membuat kami produktif dan membuat kami menjadi sama seperti Tuhan. Yang kedua, di masa seperti ini, kami mau jadi orang yang suka melakukan firman. Bukan cuma suka mendengar firman. Bukan cuma tahu. Tapi kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, untuk kami bisa tetap produktif, kami minta supaya Tuhan memberikan hikmat, supaya kami bisa mudah beradaptasi dan terus berinovasi. Sehingga boleh kami dihambat, tapi kami akan terus merambat. Karena ada hikmat dari Tuhan. Yang keempat, kami tetap produktif, yaitu kami mau semangat dalam menolong. Ketika kami semangat menolong, maka surga akan terus semangat mencurahkan anugerah, dan hidup orang lain pun diberkati. Dengan demikian, kami boleh berjalan terus naik, tidak menjadi turun, jadi kepala, tidak menjadi terdahulu, dan tidak menjadi kemudian. Bisnis kami makin berkembang, karir kami makin meningkat, pelayanan kami makin berdampak, kesehatan kami makin prima, keluarga kami makin harmonis, pelayanan kami makin berdampak, nama Tuhan dimuliakan. Demi nama Yesus, kita semua sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Pujiakan nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh sangat luar biasa. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Jojo yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Saya percaya kita semua mendapatkan berkat yang luar biasa yang berasal dari Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebentar saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Saya minta waktunya dan saya berharap Bapak Ibu dapat memperhatikan pengumuman yang akan saya sampaikan. Untuk pengumuman pertama adalah di dalam gereja kita ada ibadah doa setiap hari Selasa melalui aplikasi Zoom. Karena itu Bapak Ibu bisa hadir dalam ibadah doa pada pukul 7 malam. Link akan selalu dibagikan pada pukul 4 sore. Dan ibadah doa ini akan dilayani oleh kaum pria. Doa pembukaan oleh Willy, WL dan singernya oleh tim pastoral, firman Tuhan oleh Bapak Nanang Sukoco, doa pertama oleh Junaidi, doa kedua adalah Max. Jemaat Tuhan, mari selalu ingatkan anak-anakmu untuk bisa mengikuti ibadah anak setiap hari Minggu di YouTube GSJA Duta Kasih. Dan juga kepada anak-anak muda, yaitu anak NYC, untuk bisa mengikuti ibadah setiap hari Sabtu, yaitu pukul 5 sore di YouTube NYC Community. Kami infokan juga kepada kaum pria, kaum wanita, leader BCA yang ingin mengadakan ibadah dan komunitasnya bisa melalui aplikasi Zoom, namun harus memberikan info kepada kami pastoral. Juga kami ingatkan kepada kaum pria bahwa kaum pria ada latihan hari Rabu pada pukul 7 malam dengan jumlah hanya 7 orang untuk mengingat bahwa minggu depannya adalah ibadah harnas kaum pria. Hidup dalam perkenanan Tuhan setiap hari, jemaat Tuhan diundang hadir dalam ibadah spesial harnas kaum pria pada tanggal 30 pukul 10 yang akan diadakan di dalam ibadah Zoominar yang akan dilayani oleh Pastor Arif Multi Ardania. Link akan dibagikan kepada seluruh jemaat dan pengerja di dalam setiap grup. Kami berharap Bapak Ibu sebelum waktunya jam 10 kita sudah bisa masuk bersama supaya kita dapat mendengarkan puji-pujian yang kembali menguatkan kita dan memberkati hidup kita. Jemaat Tuhan, kami juga meminta partisipasinya untuk mengisi form yang sudah kami bagikan di setiap grup, seperti contoh yang ada di layar Bapak Ibu saat ini, dengan mengisi nama satu orang saja sebagai perwakilan, mengisi jumlah kehadiran siapa saja yang hadir, bisa ditulis namanya, dan dikirimkan ke via WhatsApp kami, yaitu via WhatsApp saya 0821 1237 9713. Sekali lagi Bapak Ibu bisa mengisi form kehadiran ini supaya kami dapat mendata jemaat Tuhan yang hadir di dalam ibadah Zoom kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang hendak mengembalikan perpuluhan, persembahan bisa disampaikan melalui rekening gereja yaitu di 2533
Kami percaya Bapak Ibu ketika kita menabur, maka kita akan menuai. Seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, maka marilah kita melakukan kebenaran firman Tuhan dengan mengembalikan perpuluhan dan juga memberikan persembahan. Sekian pengumuman dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Selanjutnya kami persilakan kepada Pastor Yakobus. Ya, saudara, kita sudah mulai bisa membiasakan diri kita untuk kita bertemu di dalam aplikasi Zoom ini, walaupun sedikit tadi Shelly agak sedikit kaku-kaku sedikit, saudara, kita coba untuk membiasakan diri untuk kita tetap ada di ibadah Zoom. Jadi tadi ada sedikit tambahan untuk pengumuman, saudara, bahwa kalau saudara mau memberi, karena kita nggak bertemu satu dengan yang lain, saudara bisa memberikan lewat transfer, lewat rekening gereja yang tadi sudah disebutkan. Ya, jadi setiap minggu kita akan coba selalu ada waktu untuk saudara bisa mempersiapkan diri, bisa mentransfer lewat aplikasi BCA yang sudah tercantum di gambar tadi, ya saudara. Yang kedua yang perlu kita ketahui bahwa selama minggu ke depan ini, saudara, ibadah-ibadah tetap berjalan seperti biasa lewat aplikasi Zoom. Ada pertemuan doa setiap hari Selasa seperti biasa, dan juga ada latihan-latihan untuk kaum pria untuk persiapan Harnas kaum pria tanggal 30 Agustus yang akan datang. Karena tanggal 30 Agustus itu ada ibadah spesial, yaitu ibadah Harnas kaum pria. Jadi kami berharap pria-pria bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk bisa menampilkan sesuatu yang memberkati kita dalam ibadah minggu yang akan datang. Dan minggu yang akan datang kita akan dilayani oleh Pastor Arif Muti dari Bogor. Kemungkinan juga akan dilakukan secara live, saudara, seperti Pastor Jojo pada pagi hari ini, lewat Zoom ini, dan kita bisa menerima berkat lewat kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Dan kami berharap saudara di rumah juga dalam keadaan yang sehat pagi hari ini, dalam keadaan yang baik, dan tetap bersukacita. Jangan sampai kita kehilangan komunikasi ya saudara, karena udah sampai 5-6 bulan ini nggak ketemu saudara, aduh rasanya rindu banget gitu ya. Dan berharap bisa tetap kita saudara tiap minggu masuklah di dalam Zoom kita bisa sama-sama ketemu, lihat wajah saudara, ya setidak-tidaknya kita juga bisa berdoa bersama-sama, dan kami juga bisa mendoakan saudara tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Haleluya, haleluya. Baik, pada akhirnya kita akan tutup ibadah kita di dalam doa pagi hari ini, dan kita percaya bahwa kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur buat berkat Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, ketika kami dalam situasi kondisi yang terbatas, kami tidak bisa beribadah di gereja, kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tapi kami percaya bahwa Roh Tuhan ada di tengah-tengah kami. Roh Tuhan selalu mengingatkan kami lewat kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan pada pagi hari ini untuk kami boleh Tuhan tetap produktif di masa-masa pandemi ini.
kami tetap bisa menjadi pelaku-pelaku firman, kami tetap bisa berinovasi di dalam masa-masa seperti sekarang ini, dan tetap semangat bisa menolong kepada orang-orang yang lain yang membutuhkan pertolongan. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini kalau kami lakukan, maka kami akan menjadi orang-orang yang selalu diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan selalu akan mengangkat kami semakin naik, bukan menjadi turun, tetapi boleh menjadi kepala. Terima kasih Bapak, berkati kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah masuk di dalam ibadah Zoom ini, maupun yang belum bergabung dalam aplikasi Zoom ini. Mari kami berdoa Tuhan, Kau kuatkan mereka, sehingga minggu depan mereka boleh bergabung bersama-sama dengan kami, dan menerima berkat yang besar lewat pujian, penyembahan, dan kebenaran firman Tuhan yang kami terima. Terima kasih Tuhan, hari-hari kami ke depan adalah hari-hari yang penuh dengan keberkatan daripada Tuhan. Hari-hari kami ke depan adalah hari-hari yang penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Karena Tuhan beserta dengan kami, roh kebenaran itu selalu ada dalam hidup kami, dan kami boleh rasakan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang juga menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah teman-teman kami, di tempat pekerjaan kami boleh melihat Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah ketika engkau masuk, dan diberkatilah ketika engkau keluar. Jikalau engkau menuruti segala perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini, engkau akan semakin naik dan bukan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kemurahan dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam urapan kuasa Roh Kudus, akan bersama-sama kita semua, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang di atas awan-awan. Semua yang percaya katakan, amin, amin. Puji Tuhan.